Ada orang Israel dipukuli, dia emosi, sok jagoan. Orang yang mukuli dia bunuh. Allah melihat, wah tidak siap kamu jadi pemimpin kalau suka emosi, ngamuan gitu. Nah, gimana nanti kamu ngadapin jutaan rakyat kamu sendiri yang keras-keras, yang bandel-bandel. Tuhan mutus dia 40 tahun lagi di mana? Padang gurun untuk dipersiapkan lagi. Oke? Saudara, sekolah teologi mulai lahir kapan? Ada yang tahu? Seminari itu mulai lahir kapan? Kita pikir itu modern kan? Coba kita baca 2 Raja-Raja. Jadi kalau hari ini orang bilang pokoknya aku dipimpin Roh Kudus, tidak usah belajar ke sekolah teologi, tidak usah bertahun-tahun mempelajari hal-hal di Alkitab. Nah, sesuai tidak dengan firman Tuhan? Ternyata di zaman Nabi-Nabi dulu sudah ada saudara seminari. 2 Raja-Raja pasal ke-6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 ya, 1 aja. Pada suatu hari berkatalah apa saudara? Rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Maksudnya tempat tinggal kami itu apa? Asrama, saudara. Tempat di mana mereka ini belajar Taurat, saudara. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu sudah ada sekolah nabi-nabi, sekolah untuk mempersiapkan mereka melayani Tuhan. Nah, kalau hari ini ada orang katakan terpanggil mau menjadi pendeta tapi tidak mau belajar, itu malas, saudara. Excuse pakai Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu kan bisa membimbing langsung. Sorry saya katakan itu malas, saudara. Tidak mau belajar, tidak mau kerja keras. Contoh lain lagi di perjanjian baru, saudara. Kalau tadi di PL misalnya, di perjanjian baru, para rasul. Sebelum para rasul berkhotbah yang dicatat di Kisah Para Rasul 2, mereka langsung diutus enggak? Ke-12 rasul itu. Jangan lupa, mereka sudah dididik langsung oleh Tuhan selama berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi Petrus sebelum dia khotbah itu sudah dididik oleh Tuhan Yesus berapa? 3,5 tahun, saudara. Baru kemudian kita lihat Rasul Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen, dia sudah belajar di bawah bimbingan Profesor Gamaliel. Dia pintar, saudara. Itu Profesor Gamaliel itu boleh dikata the best rabbi pada waktunya. Jadi istilah sekarang ini belajar di sekolah Ivy League, begitu, top university begitu. Nah, Paulus itu menguasai soal teologi, tapi setelah dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus tidak langsung mutus dia. Saudara bisa baca di Galatia pasal 1 ayat 17-18. Dia dipersiapkan lagi berapa? 3 tahun lamanya. Baru Tuhan mutus. Saudara mengikuti penjelasan saya. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu yang dari firman Tuhan, itu harus belajar, harus bersedia dipersiapkan, dibentuk. Ya, tidak cukup hanya merasa terpanggil kemudian mengajar. Akibatnya apa, saudara? Yaitu muncul nabi-nabi palsu. Satu ayat ditafsirkan menurut kemauan dia sendiri. Akibatnya menyimpang, saudara. Disitulah terjadi penyesatan. Nah, sayangnya tadi disebutkan di Timotius, makin banyak orang nanti menjelang akhir zaman tidak suka mendengar ajaran yang sehat. Kita baca lagi 2 Timotius 4 ya. 2 Timotius 4 ini banyak mengenai kehidupan orang di akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 1-4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Yang disuruh memberitakan apa? Firman, bukan kesaksian. Tapi banyak sekarang mimbar-mimbar yang hanya diisi kesaksian-kesaksian. Memang kesaksian itu menarik, saudara. Kesaksian itu boleh menguatkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, dia harus memberitakan firman, lebih dari pengalaman pribadi. Apalagi kalau yang disaksikan itu tidak benar, wah itu dosanya makin berat, saudara. Lalu tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi untuk Timotius dipesan, jangan kamu ikut arus, jangan kamu terpengaruh. Ya, demi untuk dapat banyak pengikut, mereka korbankan kebenaran. Paulus berpesan kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Nah, itulah yang dengan pertolongan Tuhan akan saya lakukan, saudara. Saya tidak akan mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ada yang salah, saya akan katakan itu salah. Itu prinsip saya. Saya tidak takut pada manusia. Ya. Waktu pelayanan sebelumnya di Indonesia, ada satu tokoh, saudara, yang waktu kita meeting, saya lihat, waduh, prinsip bisnis mau diterapkan di gereja. Dia donatur yang boleh dikata paling besar. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya katakan, aduh, tidak bisa. Ya. Itu mungkin di perusahaan yang Bapak bekerja memang seperti itu. Dia multinasional, saudara, perusahaannya. Tapi gereja lain, gereja bukan perusahaan. Ya, saya harus katakan itu. Tapi kemudian ternyata orang ini justru respect pada saya. Karena dia tahu, saya tidak memandang muka. Orang miskin pun akan saya bela kalau dia benar. Ya. Dan saya mau, saudara, gereja ini menjadi gereja yang biblical, yang mengajarkan firman Tuhan. Makanya saudara tolong jangan sakit hati kalau ada firman Tuhan yang kedengarannya keras. Ya. Karena tadi firman Tuhan bilang apa? Tegurlah. Berarti kalau ada yang tidak betul, ya saya harus katakan gitu. Ya. Saudara lebih pilih mana, saudara? Saudara ke rumah saya, saudara lihat ada makanan di toples. Gitu. Ya. Saudara, wah, kelihatannya kok enak sekali. Begitu. Saudara kepingin begitu. Padahal itu apa? Racun. Saudara lebih senang saya bicara terus terang. Jangan makan ini racun. Atau saya karena sungkan sama saudara, ya. Masa pendeta kok nyimpen racun, ya. Dah biarin dah gitu. Lebih senang mana, saudara? Saudara lebih suka saya terus terang? Jangan, ya. Walaupun mungkin saudara bawa anak kecil, anak saudara kepingin sekali mau minta makanan itu, tapi saya katakan jangan. Kan lebih senang saya terus terang, kan, daripada saya sungkan, ya, pada saudara sehingga saya tidak berani menyatakan kebenaran. Ya. Jadi jangan salah mengerti kalau saya tegur saudara itu karena saya mengasihi saudara. Ya. Saya tidak mau menipu, tidak mau menutup-nutupi, ya, kebenaran. Nah, saudara, firman Tuhan tadi katakan menjelang akhir zaman banyak orang ke gereja, memang ke gereja. Tapi yang mereka mau dengar apa? Wah, janji-janji berkat. Kalau khotbahnya tentang berkat-berkat Tuhan, haleluya, waduh, Tuhan menolong, haleluya. Tapi begitu khotbah tentang komitmen bahwa perpuluhan itu hak Tuhan, tidak boleh dicuri. Masa? Kalau itu berbicara mengenai hal-hal yang menyenangkan, yang lucu-lucu, wah, bahkan jemaat bisa usul, itu pengkhotbah itu bagus loh Pak. Ya. Saya di Kudus itu, saudara, dulu khotbah itu sebulan 2 kali. Ya. Yang 2 kali saya melayani di gereja lain. Jadi yang 2 kali itu kita ada guest speaker. Dan beberapa kali saya dengar jemaat yang usul siapa-siapa yang diundang. Alasannya apa? Pak, itu diundang lagi Pak. Lucu soalnya. Jadi yang disenengnya apa? Khotbahnya lucu soalnya. Jadi bisa bikin ketawa. Bukan karena apa? Karena berbobot khotbahnya benar bisa membangun dan mendorong. Saudara, jangan sampai kita menjadi korban
Nah, di